Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Veranda dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang retardasi mental. Langsung saja. Nah, pengertian retardasi mental sendiri adalah suatu gangguan di mana fungsi intelektual di bawah normal atau IQ di bawah 70, di mana seseorang akan mengalami gangguan perilaku adaptif sosial sehingga membuat penderita ini memerlukan pengawasan, perawatan, dan kontrol dari orang lain. Nah, etiologi atau penyebab dari retardasi mental ini apa sih? Nah, penyebabnya sendiri yang pertama ada non-organik. Nah, non-organik sendiri ini berasal dari luar, faktor dari luar. Yang pertama, kemiskinan dan keluarga yang tidak harmonis. Lalu yang kedua ada juga faktor sosiokultural, lalu ada interaksi anak dan pengasuh yang tidak baik dan juga penelantaran anak. Nah, yang kedua ada ada organik atau faktor dari dalam. Yang pertama ada beberapa faktor, ada faktor prakonsepsi. Nah, faktor prakonsepsi sendiri adalah abnormalitas atau single gene atau penyakit metabolik atau kelainan neurokutaneus. Faktor prakonsepsi juga bisa disebabkan karena kelainan kromosom. Nah, faktor yang kedua ini ada faktor prenatal. Apa sih faktor prenatal ini? Jadi faktor prenatal ini disebabkan saat janin itu berada di trimester pertama, yang dimana terjadi gangguan pertumbuhan di otak. Tidak hanya pada trimester pertama, jadi faktor prenatal ini juga bisa terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Nah, terus ada juga faktor perinatal. Faktor perinatal sendiri dipengaruhi yang pertama sangat prematur, di mana ketika bayi lahir itu lahir dalam keadaan prematur. Ada juga asfiksia neonatorum, terus ada trauma lahir, ada meningitis dan juga kelainan metabolik seperti hipoglikemia dan hiperbilirubinemia. Terus yang terakhir ada faktor postnatal yang terjadi karena trauma berat pada kepala atau susunan saraf pusat. Selanjutnya ada neurotoksin, misalnya logam berat. Selanjutnya ada anoksia, misalnya tenggelam. Terus ada juga gizi buruk. Terus ada infeksi. Nah, apa sih tanda gejala dari retardasi mental itu? Yang pertama, terjadi gangguan kognitif atau pola proses pikir, di mana biasanya pada anak-anak yang menderita retardasi mental ini terjadi kelemahan atau keterlambatan dalam pola berpikirnya. Terus ada juga lambatnya keterampilan ekspresi dan resepsi bahasa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana anak-anak yang menderita retardasi mental ini akan mengalami keterlambatan dalam proses berpikir, bahasa. Nah, selanjutnya tanda dan gejala dari retardasi mental ini lingkar kepala di atas atau di bawah normal. Selanjutnya ada kemungkinan lambatnya pertumbuhan. Biasanya kan kita lihat pada anak-anak yang menderita retardasi mental ini ukuran badan atau tinggi badannya itu akan ya segitu terus, tidak bisa bertumbuh. Karena apa? Karena terlambatnya pertumbuhan. Nah, yang terakhir ada terlambatnya perkembangan motorik halus dan kasar. Nah, komplikasi pada retardasi mental sendiri yang pertama ada gangguan plasi atau lumpuh otak. Yang kedua ada gangguan kejang. Yang ketiga ada gangguan kejiwaan. Yang keempat ada gangguan konsentrasi dan yang terakhir ada defisit komunikasi. Nah, apa sih pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan pada orang yang mengalami retardasi mental? Yang pertama ada kromosom kariotip. Yang kedua ada EEG atau elektroensefalogram. Yang ketiga ada CT atau cranial
computed tomography atau MRI, magnetic resonance imaging. Yang keempat ada titer virus untuk infeksi kongenital. Terus ada juga nih serum asam urat atau uric acid serum. Terus ada juga laktat dan piruvat. Terus plasma asam lemak rantai sangat panjang, serum seng atau ZN. Terus ada plasma amonia dan selanjutnya ada analisa enzim lisizim pada leukosit atau biopsi kulit. Nah, penata laksanaannya ini yang pertama ada dari farmakologi, di mana biasanya dikasih obat seperti ada obat amfetamin. Nah, dosisnya ini 0,2 sampai 0,4 per hari. Terus ada juga selain amfetamin ada impranin, di mana dosisnya di sini kurang lebih 1,5. Nah, di sini juga ada efek sampingnya, yaitu menimbulkan konvulsi atau kejang. Nah, yang terakhir ada valium, nobrium, haloperidol, dan sebagainya, dan dapat juga menekan gejala hiperkinetik. Nah, selain dari penata laksanaan farmakologi, ada juga penata laksanaan non farmakologi, yaitu psikoterapi. Nah, diagnosa keperawatan dari retardasi mental sendiri, yang pertama ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Lalu ada yang kedua, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Lalu ada yang ketiga, resiko cedera berhubungan dengan perilaku agresif, ketidakseimbangan mobilitas fisik. Yang keempat, ada gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial. Yang kelima, ada gangguan proses keluarga berhubungan dengan memiliki retardasi mental gitu. Nah, di sini intervensi keperawatannya saya jelaskan hanya salah satu saja, karena apa? Kalau saya jelaskan semuanya panjang. Nah, di sini saya akan mengambil diagnosa yang pertama, yaitu adalah diagnosa gangguan pertumbuhan dan perkembangan hubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Nah, di sini NIC-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perkembangan anak dan keluarga aktif terlibat dalam program stimulasi bayi. Yang kedua, keluarga menerapkan konsep-konsep dan menganjurkan aktivitas perawatan anak di rumah. Yang ketiga, anak melakukan aktivitas hidup sehari-hari pada kapasitas optimal. Yang keempat, keluarga mencari tahu tentang program pendidikan. Nah, maksudnya ini program pendidikan yang pas untuk anak-anak yang mengidap retardasi mental, seperti ada sekolah luar biasa, SLB. Nah, selanjutnya ada NOK. NOK di sini yang pertama ada monitor interaksi keluarga dalam permasalahan berkaitan dengan anak. Yang kedua ini kita mendorong untuk mempelajari keterampilan perawatan diri segera setelah anak mencapai kesiapan. Yang ketiga, ajarkan keluarga untuk menyusun tujuan yang realitas untuk anak. Terus yang keempat, konsultasikan dengan keluarga untuk mendapatkan informasi terkait kondisi kognitif dasar anak. Nah, terima kasih. Demikianlah materi retardasi mental yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.